Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema seorang tokoh bernama Napoleon Bonaparte. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, di mana kami pada malam hari ini masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memimpin kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-27 bunyinya seperti demikian. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bapak Ibu sekalian, siapa yang tidak kenal dengan Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte adalah seorang pemimpin yang terkenal dari Prancis. Pada suatu hari Napoleon bertanya kepada para insinyurnya yang dikirim untuk menyelidiki terusan Saint Bernard di pegunungan Alpen yang menakutkan itu. Para insinyur itu menjawabnya dengan penuh keraguan. Barangkali bukannya tidak mungkin. Ini sebuah jawaban yang penuh dengan keraguan. Dan Napoleon memberikan perintah, tempuh saja, jalankan saja. Jangan takut. Napoleon tidak menghiraukan kesukaran-kesukaran yang oleh kebanyakan orang tidak bisa dihadapi. Bapak Ibu sekalian, saat Napoleon memutuskan untuk menyeberangi terusan Saint Bernard di pegunungan Alpen yang menyeramkan itu, Napoleon ditertawakan oleh orang-orang Inggris dan Austria. Napoleon dicemooh, bagaimana mungkin bisa melalui terusan itu dengan 60.000 tentara lengkap dengan meriam, berpeti-peti peluru, dan barang bawaan lainnya. Nggak mungkin bisa dilakukan itu semua. Banyak orang berpikir keputusan Napoleon itu sebuah keputusan yang bodoh dan membawa resiko yang luar biasa. Sebab tidak ada yang pernah dapat melintasi terusan Saint Bernard tersebut. Bapak sekalian, apa yang terjadi? Napoleon tidak terpengaruh. Ia memilih untuk melakukan perjalanan yang dianggap orang sebuah kemustahilan. Dan luar biasa, Napoleon berhasil melewati terusan Saint Bernard tersebut. Napoleon bisa berhasil karena Napoleon punya keberanian dan tekad yang bulat. Bapak Ibu sekalian, ada dua faktor kegagalan dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita tidak tahan terhadap olokan, cemoohan, dan kritikan orang lain. Dan ketika menghadapi itu semua, orang banyaknya memilih untuk mundur. Dan yang kedua, ketika kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita tidak akan mampu atau kita tidak akan bisa. Kedua faktor ini yang menjadi penyebab kegagalan kita. Dan ketika kita mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita tidak bisa, maka secara tidak langsung kita sedang membangun tembok kegagalan. Ibaratnya kita kalah sebelum bertanding. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah atas apapun seperti Napoleon Bonaparte yang tidak menyerah pada tantangan di depan, dan perempuan Kanaan yang tetap kokoh untuk meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk kesembuhan anak perempuannya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menolong mereka. Jangan karena penolakan, kritikan, cemoohan kita menjadi lemah. Ingat, ada Tuhan yang selalu membuka tangannya untuk menolong kita. Tapi jadikan penolakan, kritikan, dan cemooh itu menjadi batu loncatan untuk kita bisa menjalani kehidupan yang sulit ini. Seperti perempuan dari Samaria, Kanaan, yang ketika Tuhan Yesus awalnya menolak, tetapi
Perempuan Kanaan itu mengatakan apa? Biarkan anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu menunjukkan perempuan Kanaan itu tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Sehingga dia boleh mendapat berkat, anaknya boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.